Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Andre Arif Siregar dari kelas 1C, program studi agroteknologi, dan video ini adalah tugas UAS mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Ikro Lugan Sakrosa SHMH. Dan untuk pembahasan kita pada hari ini pada video kali ini adalah argumen atau pendapat saya tentang Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Ya, jadi sebelum kita bahas lebih lanjut ya, jadi kita harus tahu dulu nih apa sih itu Pancasila dan bagaimana sejarah lahirnya Pancasila itu sendiri. Ya, jadi Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia, bisa juga sebagai ideologi negara, identitas bangsa, segala sumber hukum, pedoman bangsa ini untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia tentunya. Dan kemudian untuk sejarah lahirnya Pancasila itu sendiri bermula pada saat sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945, di mana di sidang inilah berkumpul ya para tokoh-tokoh pendiri bangsa ini. Dan di situ ada 3 tokoh yang sering kita kenal yang mengemukakan pendapat mereka tentang rumusan dasar negara, yakni seperti Muhammad Yamin, kemudian Dr. Supomo, dan juga Insinyur Soekarno. Nah, di mana tepatnya di 1 Juni ya 1945 itu Insinyur Soekarno mengemukakan 5 pendapat ya tentang dasar negara ini yang dinamakannya Pancasila, yang artinya 5 sila, 5 nilai, yang dimana hari itu menjadi juga hari lahirnya Pancasila ya, 1 Juli 1945. Dan sidang berlanjut itu di sidang BPUPKI lagi di tanggal 22 Juni ya 1945 ya, membahas rumusan sidang sebelumnya biar lebih bagus lagi ya kayaknya ya. Nah, di situ mereka membentuk panitia kecil yang namanya Panitia 9, yang mana Panitia 9 ini merumuskan lagi dan menghasilkan juga tentunya menjadi Piagam Jakarta, yang mana Piagam Jakarta ini di dalamnya itu ada 5 nilai Pancasila itu ya. Dan usut punya usut ya, dari hasil Piagam Jakarta ini itu menimbulkan polemik ya, tentunya di sila yang pertama ya, yang bunyinya itu ketuhanan dengan menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu menimbulkan polemik bangsa ini, terutama lintas agama tentunya karena ada Islamnya. Jadi di tanggal 18 Agustus ya, tepatnya di sidang PPKI, di situ Muhammad Hatta menyarankan diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dan saat ini untuk rumusan Piagam Jakarta itu bisa kita dengar ya, sering kita dengar tentunya saat upacara bendera di SD, SMP, SMA ya, yang kalau kita sering dengar itu bacaannya Undang-Undang Dasar 1945, pembukaan bahwa sesungguhnya itu sampai yang 5 sila terakhir itu adalah hasil dari Piagam Jakarta, yang di dalamnya itu ada Pancasila atau ada rumusan dasar negara dari hasil sidang BPUPKI pertama dan kedua, dan juga sidang PPKI tentunya ya, yang dari panitia kecil, panitia 9, dan terakhir ini yang PPKI. Nah, itu adalah sejarah singkat ya lahirnya Pancasila itu sendiri. Nah, jadi itu tadi kita bahas sedikit tentang apa itu Pancasila dan juga sejarah lahirnya Pancasila. Nah, jadi kembali ke topik, Pancasila sebagai identitas bangsa. Identitas bangsa itu terdiri dari 2 bahasa ya. Yang pertama itu identitas dan bangsa. Untuk identitas itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu identity, yang artinya ciri khas suatu objek yang membedakannya dengan objek yang lain. Kemudian bangsa adalah sekumpulan orang ataupun sekumpulan masyarakat ya, yang memiliki tujuan yang sama, yang memiliki ciri khas sama, dan juga mungkin memiliki leluhur yang sama pula. Jadi mereka membentuklah suatu bangsa dan mungkin menjadi sebuah negara gitu. Jadi kalau kita artikan dalam arti luas Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia adalah bahwa Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia
menjadi pembeda ya dengan identitas bangsa-bangsa atau negara-negara lain ya. Jadi kan Pancasila ini punya 5 nilai ya, seperti berketuhanan ya. Jadi di Indonesia ini kalau nggak punya Tuhan itu tidak diakui ya. Jadi kita punya 6 agama yang diakui di Indonesia, dan juga ada aliran-aliran lain, nggak apa-apa ya sebetulnya, yang penting mereka berketuhanan. Namun kalau dia ateis itu menurut saya tidak diakui ya, diakui menjadi warga negara. Jadi itulah bedanya kita ya, Pancasila bedanya kita dengan mungkin bedanya kita dengan negara-negara lain ya. Mungkin di negara lain itu seperti komunis, yaitu dia bebas ya beragama, itu ateis boleh. Nah, kemudian yang kedua itu berkemanusiaan. Di berkemanusiaan ini mungkin kita tetap saling bantu. Oke, mungkin di negara lain setujulah saling bantu. Baik, kemudian yang ketiga persatuan Indonesia. Nah, ini yang mungkin sangat kental ya, karena di negara Indonesia ini kita punya banyak budaya, banyak adat, banyak agama, banyak suku, dan kita tetap berpegang teguh pada Pancasila, tetap berpegang teguh pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan ini yang sangat susah ditiru oleh bangsa atau negara lain ya. Misalnya aja seperti Amerika Serikat yang sangat rasis terhadap orang kulit hitam ya. Ya, walaupun mereka punya presiden Barack Obama, namun sampai sekarang rasis itu masih sangat tinggi. Jadi itulah bedanya kita punya Pancasila sebagai identitas bangsa ya. Baik, kemudian yang keempat itu keadilan, kerakyatan ya, musyawarah mufakat ya. Nah, jadi kita kalau ada masalah itu memang langsung musyawarah ya. Mungkin negara lain juga oke lah, hampir-hampir mirip. Nah, kita lanjut yang kelima, yaitu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini mungkin kita juga agak beda ya, yang mana hak berpendapat itu ada di Indonesia, hak beragama, hak memilih, hak dipilih, hak menjadi caleg, hak menjadi presiden, itu kita boleh ya di negara Indonesia. Namun kalau di negara lain mungkin berbeda ya, mungkin ya beda identitas, beda ideologi juga, itu sangat berperan ya, seperti dinasti, monarki, kasta, itu sangat itu mungkin pembeda kita dengan negara-negara lain ya. Jadi itulah arti luas dari Pancasila sebagai identitas bangsa, bahwa Pancasila ini punya nilai-nilai yang membedakan kita dengan negara-negara lain. Jadi itulah keuntungan Pancasila ya. Jadi kita sangat bersyukur ya Pancasila sebagai identitas bangsa ini. Kalau kita punya identitas seperti misalnya rasis ya, misalnya rasis terhadap orang Papua yaitu kulit hitam, mungkin kita akan dicap sebagai negara rasis juga seperti Amerika Serikat, dan itu tidak baik. Jadi Pancasila ini sebagai penengah ya, sebagai pedoman berbangsa dan bernegara, supaya cita-cita para pendiri bangsa ini bisa tercapai. Oke, itu aja sih argumen singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan juga dapat dimengerti. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.